Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kiranya berkat penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kita masing-masing. Dan ini sudah kita rasakan sepanjang hari di mana kita melakukan aktivitas kita pada sepanjang hari ini. Untuk itu, kita akan belajar sekolah sahabat dan kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami serahkan segala kelemahan dan kekurangan kami di dalam kami memahami akan sabda-Mu. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini kami mohon kuasa-Mu bekerja melalui kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan bisa mengaplikasikan pelajaran sekolah sahabat untuk hari Selasa sore hari ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba pada pelajaran hari Selasa, Yehuda dan Tamar. Rupa-rupanya hari Selasa ini kita berfokus kepada Yehuda dan Tamar, bukannya Yusuf. Dan kalau kita membaca Kejadian pasal 38, saudara bisa membacanya. Kejadian pasal 38 ini adalah suatu kisah yang kotor. Namun demikian, kisah yang kotor ini Tuhan bisa ubah menjadi suatu kebaikan. Rupa-rupanya Yehuda ini adalah orang yang tidak sepakat dengan nasib dari Yusuf. Sehingga dia meninggalkan saudara-saudaranya dan menuju sebuah tempat yang bernama Adulam. Dan dia mondok di sebuah seseorang yang bernama Hira. Dan disitulah, di Adulam inilah dia bertemu dengan seorang perempuan Kanaan bernama Syua. Dan Syua ini menikah dengan Yehuda. Perempuan ini mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Yang pertama adalah Er, yang kedua adalah Onan, dan yang ketiga adalah Shela. Nah, kemudian ketika dia menjumpai seseorang bernama Tamar, maka gadis ini dinikahkan untuk anak sulungnya yang bernama Er. Namun, Tuhan membunuh dia oleh karena jahat di mata Tuhan. Seperti biasanya dalam tradisi di situ bahwa seseorang anak sulung menikah dengan seorang, kemudian meninggal, kemudian adiknya inilah yang akan menggantinya. Namun demikian juga Onan diminta untuk menggantikan posisi dari Er ini. Namun sama-sama Onan ini berbuat kejahatan. Ya, akhirnya Onan ini pun dibunuh oleh Tuhan. Dan apa kejahatannya? Anda bisa baca di Kejadian pasal 38. Dan akhirnya tinggal Shela, anak yang bungsu, yang terkecil. Namun anak ini masih kecil,
belum akil balik. Akhirnya si Yehuda ini menyuruh Tamar untuk pulang ke rumah bapaknya dan menunggu Sela menjadi seseorang yang dewasa. Namun tunggu punya tunggu, waktu sudah berlalu. Dan suatu kali Yehuda ini mengalami istrinya meninggal dunia dan akhirnya si Yehuda ini menduda. Nah, ketika kemudian setelah menduda, Yehuda ini pergi ke Timna. Timna ini adalah sebuah wilayah juga tempat tinggal dari Tamar. Kemudian terdengar kabar bahwa mertuamu Timna ada di sini. Rupa-rupanya Tamar ini mempunyai siasat. Dia melepaskan atribut kejandaannya, dia menggunakan atribut wanita susila dan menjajakan dirinya di sebuah jalan. Dan bertemulah dia dengan Yehuda. Terjadilah transaksi. Maksudnya Anda tahu toh artinya transaksi dengan wanita tunasusila? Kemudian pada waktu itu Yehuda tidak punya uang dan dia berjanji akan memberikan kambing sebagai bayar jasa atas Tamar yang tidak diketahui pura-pura menjadi wanita tunasusila. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemudian transaksi itu mengatakan bahwa apa yang menjadi tanggungan. Lalu si Yehuda ini memberikan yaitu cap meterai, kalung, dan tongkat. Cap meterai, kalung, dan tongkat. Singkat cerita, akhirnya si Yehuda ini menghampiri Tamar. Dan singkat cerita juga bahwa Tamar ini dijumpai oleh seseorang bahwa Tamar ini menjadi perempuan jalang atau ada perempuan jalang. Nah, siapa itu? Akhirnya Tamar dituduh oleh seseorang menjadi perempuan jalang, wanita tunasusila. Lalu dia tidak mau, ya, karena hukumannya adalah dibakar. Dan Tamar ini mengaku bahwa dia bukan wanita tunasusila, namun inilah yang sudah mengamili, ya, orang inilah yang mempunyai barang-barang inilah yang menghampiri dirinya. Tadi dijelaskan bahwa hasil Yehuda menghampiri Tamar, maka Tamar ini hamil. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dan akhirnya terbukalah kedok bahwa memang
Yehuda inilah yang empunya barang-barang tersebut. Yehuda mengakui kesalahan. Singkat cerita, sudah sering kasih dalam Tuhan, si Tamar akhirnya melahirkan kembar. Ketika mau melahirkan, anak yang pertama sudah udil-udil, tangannya keluar. Kemudian tangan ini ditali dengan tali kirimisi, tapi rupa-rupanya masuk kembali ke rahim ibunya. Dan kemudian ada lagi bayi yang keluar dari rahim dari Tamar ini. Dan ternyata ini adalah anak kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan keluarlah seorang bayi yang dinamakan adalah Peres. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa peristiwa kotor ini oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan membawa peristiwa ini menjadi suatu kebaikan. Kita lihat bahwa Peres, kalau di dalam silsilah Tuhan Yesus, Peres adalah anak dari Tamar, dan Tamar ini adalah salah satu dari beberapa wanita yang menjadi alur dari silsilah Tuhan Yesus, yaitu Tamar, kemudian Rahab, kemudian Betseba, dan terakhir Ibu Yesus, yaitu Maria. Dari pelajaran ini dari kisah ini kita boleh mendapatkan suatu pelajaran. Yang pertama, Tuhan campur tangan agar rencana Tuhan berjalan sesuai dengan rencananya. Walaupun kadang-kadang kita melihat di situ ada kejahatan-kejahatan. Namun yang kedua, Tuhan mengubah kejahatan menjadi suatu kebaikan. Pelajarannya lain adalah ketika seseorang di bawah kendali Tuhan, hal yang kotor, hal yang jahat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, diubah oleh Tuhan untuk menjadi hal yang baik. Sama seperti Tuhan sudah menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia, maka Tuhan pun mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Demikian pula Tuhan akan menyelamatkan umatnya melalui salib Kristus. Ini juga adalah kasih karunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kisah yang kotor antara Yehuda dan Tamar ini boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita akan kasih karunia Tuhan, akan campur tangan Tuhan di dalam kondisi apapun juga, dan Tuhan mengubah kejahatan untuk menjadi kebaikan. Dan keturunan Tamar ini akhirnya, keturunan Peres akhirnya timbul, yaitu juru selamat Yesus Kristus yang menjadi juru selamat Yesus Kristus yang menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.